kabarnya hari ini? Sehat gak? Sehat, Bu. Puasanya lancar gak? Lancar. Udah bolong, Bu. Astagfirullah, Rizky kok bisa bolong puasanya? Tidak sahur tadi, Bu. Tuh nanti susah Rizky ganti puasanya Rizky. Puasa setengah hari. Coba semuanya berdiri dulu. Yang belum pasang kaos kakinya dipasang dulu ya. Yang belum rapi, bajunya keluar dimasukin dulu. Ada sampah nggak di sekitarnya? Kalau ada jangan dulu ya. Bersih, Bu. Sorry dong, Bu. Boleh silakan. Ketua kelas, tolong ibu pimpin doanya satu. Duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anda semua, berdoa itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat yang beragama. Jika kita ingin meminta, sudah seharusnya kita meminta itu dengan bersungguh-sungguh agar apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu berharap untuk kedepannya Anda semua agar lebih serius dalam berdoanya ya. Ya, Bu. Ibu cek pinter hadirnya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Putri Zahrani Hadir, Bu. Sari Guslianti, Hadir, Bu. Ilhami Andayani, M. Rizky Ardiansyah, Hadir, Bu. Lela Afrianti. Hadir, Bu. Sakit? Iya, Bu. Ada suratnya Sari? Nggak ada, Bu. Lela cek sari tadi. Besok-besok kalau sakit, kalau pinjam ibu harus ada surat izinnya ya. Kalau enggak ibu bikin aja Alfa. Baik, Bu. Arif Budiman. Alfa, Bu. Nggak ada kabar. Nah, kemana Arif tuh? Nggak ada yang tahu kemana Arif. Nggak tahu, Bu. Tanya Rizky, Bu. Mana Arif Rizky? Kayaknya ketiduran, Bu. Tiduran. Oh, kita puasa ya. Tapi besok bilangin sama Arif jangan sampai nggak masuk lagi ya. Ya, Bu. Anda ibu, ada yang masih ingat nggak? Tolong ibu satu bersihin papan ini Sari. Masih Sari. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4, Bu. Bulan 4 juga ya? Iya, Ya, Bu. Bu. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Orde baru, Bu. Ya, benar sekali Sari. Minggu kemarin kita belajar mengenai masa Orde Baru Indonesia. Nah, masa Orde Baru ini ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Nggak tahu ya? Itulah, Bu. Benar sekali Zahra. Masa Orde Baru ini disebabkan oleh Tritura. Tritura merupakan 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat ini terjadi pada masa Orde Lama, yang mana rakyat itu menuntut 3 hal. Yang pertama, yaitu rakyat menuntut untuk pembubaran PKI.
merasa PKI ini terlalu mendominasi. Maka dari itu pada masa Orde Baru rakyat menghendaki agar PKI ini dibubarkan. Sedangkan yang kedua, tuntutan rakyat yaitu perombakan kabinet Bikora. Yang ketiga, penurunan harga barang pokok atau harga bahan pangan. Nah, tiga hal inilah yang pada akhirnya melahirkan masa Orde Baru di Indonesia. Masa Orde Baru ini terjadi di Indonesia selama lebih kurang 32 tahun. Masa Orde Baru ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Bapak Soeharto. Nah, masa Orde Baru ini memberikan begitu banyak dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif yang dapat kita rasakan sebelumnya pada masa Orde Lama atau pada masa pemerintahan Soekarno, beliau menghilangkan atau menghentikan hubungan kerjasama dengan Barat. Hal itu memberikan dampak pada Indonesia. Sedangkan hal positif yang dapat kita rasakan pada masa Orde Baru, Bapak Soeharto sebagai presiden pada masa pemerintahan tersebut bisa kembali menjalin hubungan kerjasama dengan Barat yang dapat mungkin meningkatkan kembali perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru tersebut. Sedangkan hal negatif pada masa Orde Baru ini terlalu marak terjadinya KKN atau korupsi dan nepotisme yang nantinya menjadi salah satu faktor pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada masa reformasi Indonesia. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai masa reformasi Indonesia dengan 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan faktor penyebab rakyat Indonesia menghendaki terjadinya reformasi. Yang kedua, boleh silakan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan masa pemerintahan Presiden Indonesia pada masa reformasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak dari masa reformasi Indonesia. Tiga tadi ya, 3 tujuan pembelajaran harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan faktor penyebab rakyat Indonesia menghendaki terjadinya reformasi. Penyebab reformasi. Yang kedua, masa pemerintahan presiden pada masa reformasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak dari reformasi tersebut. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kita masuk pada pembelajaran kita hari ini,
yaitu masa reformasi Indonesia. Mana mau dibikin? Masa reformasi ini merupakan suatu masa yang menghendaki agar kehidupan bermasyarakat itu agar terarah atau lebih baik ke depannya. Pada masa reformasi Indonesia ini juga dapat kita sebut sebagai masa pasca era Soeharto. Masa reformasi ini disebabkan oleh berbagai macam krisis yang terjadi di Indonesia akibat masa Orde Baru yang terlalu otoriter. Krisis yang pertama yaitunya krisis politik. Yang kedua, krisis hukum. Krisis hukum. Yang ketiga, krisis ekonomi. Yang keempat, krisis kepercayaan. Krisis politik ini terjadi karena tidak adanya keadilan dalam pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintah pada masa Orde Baru ini cenderung melakukan pemerintahan untuk melindungi sang penguasa gitu. Padahal mereka mengiming-imingkan pemerintahan yang mereka jalankan itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan, padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR. Namun buktinya pada masa pemerintahan Orde Baru ini juga malah anggota MPR tersebut dapat melakukan Habib. Oh, jadi buatnya Makan gak puasa Habib. Astagfirullah, jangan dulu. Nah, sampai mana tadi? Nggak ada yang nyimak ibu jelaskan kan? Nah, tadi sampai keanggotaan MPR. Keanggotaan MPR pada masa pemerintahan Orde Baru itu banyak diisi oleh kerabat dekatnya sang penguasa. Maka dapat disimpulkan kalau pada masa reformasi ini terjadi atau terbukti terjadi kejadian nepotisme atau bantuan orang dalam gitu dalam sistem penguasaan. Bahkan dalam penguasa tertinggi pun terjadi nepotisme di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru ini. Yang kedua yaitu krisis hukum. Nah, pada masa Orde Baru ini kekuasaan pemerintah itu, kekuasaan lembaga kehakiman ini terlihat cenderung melindungi sang penguasa, tidak melindungi rakyat yang menginginkan keadilan gitu. Pemerintah pada masa Orde Baru ini atau lembaga kehakiman pada masa Orde Baru ini cenderung untuk melindungi sang penguasa yang bersalah. Padahal sudah dijelaskan pada pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa lembaga kehakiman ini merupakan lembaga yang merdeka dan terbebas dari kekuasaan lembaga eksekutif, yang artinya lembaga kehakiman ini berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga eksekutif atau pemerintah. Maka dari itu rakyat menghendaki agar krisis hukum
atau lembaga kehakiman ini berjalan sebagaimana mestinya gitu. Yang ketiga yaitu krisis ekonomi. Anda Ibu semua pernah dengar nggak kalau pada tahun 1998 itu kita pernah mengalami masa krisis ekonomi? Nah, krisis ekonomi itu sebelumnya terjadi di Asia Tenggara, menyeluruh di Asia Tenggara. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara ini juga pada akhirnya berdampak bagi Indonesia gitu loh. Dampak yang kita rasakan yaitu yang pertamanya itu turunnya nilai tukar dolar dari 2000 sekian, dari 2.900 sekian menjadi 16.000 pada bulan Mei 1998. Namun bukan itu saja, krisis ekonomi itu juga disebabkan oleh 3 hal. Krisis ekonomi ini disebabkan yang pertama karena utang luar negeri Indonesia yang begitu banyak. Yang kedua, industrialisasi. Ada yang tahu nggak industrialisasi itu apa? Bisa jadi, sorry, tapi lebih tepatnya industrialisasi ini pada masa pemerintahan Soeharto, beliau ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara industri atau sebagai negara penghasil, sebagai negara pengolah gitu. Akan tetapi kalau dilihat-lihat di Indonesia dari negara kita, Indonesia ini tidak cocok dijadikan sebagai negara industri karena kita merupakan negara agraris yang hanya dapat dijadikan sebagai petani ataupun nelayan. Maka dari itu, industrialisasi ini tidak cocok diantara Indonesia, sehingga memberikan dampak untuk terjadinya krisis ekonomi Indonesia. Yang ketiga, yaitu pemerintahan yang sentralistik. Faktor ketiga terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yaitunya terjadi pemerintahan yang sentralistik. Maksudnya pada masa Orde Baru semua kebijakan itu tergantung atau terletak di tangan penguasa. Yang artinya semua keputusan yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru itu tergantung kepada presiden pada saat itu. Maka dari itu juga jika daerah nih ingin melakukan kebaharuan atau pengelolaan terhadap daerahnya untuk memajukan ekonomi di daerah tersebut, tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah daerahnya, harus melapor dulu kepada pemerintah pusat jika ingin melakukan pembaharuan di daerah tersebut. Sehingga krisis ekonomi ini membuat daerah tersebut tidak jadi maju gitu loh, maka mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir yaitu terjadinya krisis kepercayaan. Nah, krisis kepercayaan ini terjadi karena terjadi krisis politik, krisis hukum, dan krisis ekonomi di Indonesia. 3 hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan. Krisis ekonomi ini sangat fatal sehingga krisis ekonomi ini mengakibatkan terjadi krisis ekonomi ini sehingga menyebabkan banyak terjadinya perilaku anarkis. Salah satunya terjadi aksi demonstrasi di berbagai tempat pada saat proses pemerintahan Orde Baru ini. Aksi demonstrasi yang dapat kita lihat yaitu terjadinya tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini mengakibatkan 4 mahasiswa pada saat itu meninggal dunia, sehingga 4 mahasiswa tersebut diberi gelar dengan nama pahlawan revolusi. Sampai di sini ada yang apakah paham yang aku jelaskan? Paham ya? Kalau paham kita lanjutkan materinya. Nah,
negara kita ini tidak kunjung membaik, malahan perekonomian ini tidak kunjung meningkat gitu loh. Maka dari itu mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR MPR pada tahun 1998. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini menuntut 6 agenda. Ada yang tahu 6 agenda masa reformasi? Ada yang tahu ya? 6 agenda masa reformasi. Nah, 6 agenda itu yang pertama adili Soeharto beserta kroninya. Tahu nggak sih kenapa pada masa Orde Baru ini tuntutan yang pertama yang dilakukan mahasiswa itu adili Soeharto dan kroninya? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena KKN tadi itu, Bu. Benar. Benar, Sari. Nah, alasan mengapa yang pertama dituntut pada masa reformasi itu adili Soeharto dan kroninya? Pada masa Orde Baru itu merupakan pemerintahan Soeharto. Pada pemerintahan Soeharto ini terlalu marak terjadinya KKN. KKN ini memberikan dampak yang begitu negatif bagi Indonesia, sehingga tuntutan yang pertama yang dilakukan masyarakat itu yang terhadap pemimpinnya yang untuk bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi selama masa pemerintahan beliau. Yang kedua, amandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, amandemen ini dilakukan agar pemerintahan yang selama 32 tahun pada masa Orde Baru itu tidak terjadi kembali di Indonesia, karena sebelumnya tidak tertera jelas dalam Undang-Undang Dasar selama beberapa lama gitu pemerintahan presiden terjadi di Indonesia. Maka dari itu rakyat menghendaki agar pemerintahan masa jabatan presiden itu tertera dengan jelas di undang-undang gitu. Yang ketiga yaitu otonomi daerah seluas-luasnya. Tadi sudah Ibu singgung sedikit mengenai tentang yang berkaitan juga dengan krisis ekonomi di atas untuk otonomi daerah ini. Nah, salah satu akibat terjadinya krisis ekonomi itu karena pemerintahan Orde Baru ini tidak mengizinkan gitu pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan mereka sendiri gitu. Jika mereka ingin melakukan pembangunan di daerah mereka harus meminta izin dulu pada pemerintah pusat. Maka dari itu pembangunan yang ingin mereka lakukan itu jadi terhambat gitu loh. Hal ini juga memberikan pengaruh untuk daerah atau pemerintah daerah untuk melakukan otonomi itu seluas-luasnya sesuai dengan keinginan pemerintah daerah itu sendiri. Sehingga pembangunan yang terjadi di daerah itu terhambat. Dan juga pada masa pemerintahan Orde Baru ini, pemerintah pusat itu hanya memfokuskan bagian pembangunan itu hanya di Pulau Jawa saja. Dan pada agenda yang ketiga itu rakyat itu menginginkan agar seluruh di daerah di Indonesia itu merata pembangunannya seperti Pulau Jawa, sehingga tuntutan yang ketiga itu mereka menginginkan agar diadakannya otonomi daerah. Yang keempat yaitu supremasi hukum. Nah, maksudnya supremasi hukum ini berhubungan juga dengan krisis hukum dan krisis politik di atas. Kita lihat contohnya yaitu pada masa Orde Baru ini hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu maksudnya hukum di Indonesia pada masa Orde Baru itu menghukum masyarakat kecil, sementara para penguasa tinggi, penguasa besar, penguasa pemerintahan pada masa Orde Baru ini jika melakukan kesalahan tidak diberikan hukuman oleh pemerintah
Maka dari itu rakyat menuntut adanya keadilan dalam supremasi hukum ini. Agenda yang keempat, yang kelima yaitu pembubaran PKI. Oh bukan, agenda yang keempat yaitu pembersihan Indonesia dari KKN. Hapus KKN gitu. Nah, agenda yang kelima yaitu hapuskan KKN. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru Indonesia itu terlalu marak terjadinya KKN. KKN ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia pada saat itu. Seperti korupsi yang memakan uang negara sehingga memberikan dampak negatif untuk pembangunan pun diberikan dampak negatif jika terjadinya KKN ini. Maka dari itu rakyat menghendaki agar KKN ini segera dihapuskan gitu loh. Setidaknya dibentuk lembaga untuk memastikan agar pelaku-pelaku korupsi ini diberikan ganjaran gitu. Yang terakhir, hapus dui fungsi ABRI. Nah, kita pasti sudah familiar kan dengan dui fungsi ABRI ini? Familiar kan nih? Sering dengar nggak dui fungsi ABRI? Nah, dui fungsi ABRI ini artinya tuh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu pada masa pemerintahan Soeharto memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, yang kedua sebagai fungsi penguasa juga, sehingga kerja dari ABRI ini tidak fokus gitu untuk pertahanan dan keamanan Indonesia. Maka dari itu tuntutan agenda reformasi yang terakhir menghendaki agar dui fungsi ABRI ini dihapuskan. ABRI ini hanya berfokus terhadap bidang pertahanan dan keamanan saja. Nah, ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Ada yang bertanya nggak? Paham berarti ya? Oke. Kalau paham, berarti kita sudah tadi kan sudah lewat satu tujuan pelajaran, yaitu mengenai penyebab reformasi, faktor reformasi, berarti sudah kita lewati. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pelajaran kedua, yaitu pemerintahan presiden pada masa reformasi. Nah, ada yang tahu nggak presiden pada masa reformasi ini siapa aja? Terus? Gus Dur. Nah, terus? SBY. Ayo. Benar. Nah, tadi merupakan presiden-presiden kita pada masa reformasi. Kita bahas satu-satu mengenai kebijakan presiden tersebut. Yang pertama, Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie ini merupakan pertanda bahwa masa Orde Baru berakhir di Indonesia memasuki era reformasi. Era reformasi ini dimulai dengan pemerintahan beliau, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998. Nah, beliau mengeluarkan beberapa kebijakan pemerintahan. Kebijakan yang pertama yaitu beliau ini berhasil nih mengganti 5 paket undang-undang yang ada di Indonesia. Paket undang-undang mengenai politik dan mengenai politik dan hukum. Yang undang-undang yang pertama yang dia ganti yaitu mengenai partai politik. Undang-undang yang kedua yaitu mengenai pemilu. Undang-undang yang ketiga yaitu mengenai susunan dan kedudukan MPR DPR di Indonesia. Kebijakan beliau yang kedua yaitu membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri dari 16 orang menteri yang berasal dari 3 partai politik. Yang pertama partai PDI Perjuangan, yang kedua partai P3, yang ketiga partai Golkar, dan juga ada beberapa terdiri dari anggota ABRI. Nah, kebijakan beliau yang ketiga merealisasikan menghapus dui fungsi ABRI yang ada di Indonesia. Sebagaimana tuntutan tadi dari agenda reformasi tadi, hapus dui fungsi ABRI, di
merealisasikan hal tersebut. Beliau mengganti atau menugaskan ABRI itu hanya bertugas sebagai fungsi pertahanan dan keamanan saja. Nah, yang keempat yaitu mengadakan sidang istimewa. Maksud dari sidang istimewa ini, B.J. Habibie pada masa pemerintahannya menegaskan gitu apa sebenarnya tugas dari DPR ini, yang mana tugas dari DPR ini merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat gitu. Yang kelima, kebijakan Habibie itu yang pertama, yang kelima yaitu kebebasan berpendapat dan juga kebebasan pers. Terbukti pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini sudah terdapat begitu banyak partai yang ada di Indonesia, sehingga hal ini membuktikan bahwa di Indonesia pada masa Habibie ini sudah sangat demokratis, sudah boleh menyampaikan pendapat gitu, tidak seperti pada masa Orde Baru yang otoriter. Yang terakhir, kebijakan pada masa Habibie ini yaitu terjadinya pemilu. Nah, pemilu yang terjadi ini melibatkan multi partai gitu loh. Tapi pemilu ini terdamai, tidak menimbulkan kericuhan. Dan juga pemilihan presiden pada masa Orde Baru, pada masa pemerintahan Habibie ini sudah terlihat demokratis. Nah, itulah pemerintahan pada masa B.J. Habibie. Kita lanjut kepada pemerintahan presiden kedua, yaitu Gus Dur atau Abdur Rahman Wahid. Kebijakan beliau yang pertama yaitu beliau melanjutkan pemerintahan yang demokratis. Hasil dari pemerintahan B.J. Habibie tadi lanjutkan gitu. Sedangkan kebijakan yang kedua yang terlihat mencolok pada masa pemerintahan Gus Dur ini, beliau tidak mengizinkan lembaga apapun jika menentang beliau itu. Jika lembaga ini menentang beliau, maka lembaga tersebut akan beliau hapus dari pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, pemerintahan Ibu Megawati. Nah, pemerintahan Ibu Megawati ini yang pertama yaitu membangun tatanan politik baru. Membangun tatanan politik baru ini yang pertama maksudnya yaitu diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang baru tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kebijakan beliau yaitu menjaga keutuhan NKRI. Maksudnya nih, agar tidak terjadi lagi kekacauan seperti pada saat Timor terlepas di Indonesia pada saat pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Yang terakhir yaitu masa pemerintahan Ibu Megawati ini, beliau meluruskan gitu atau merealisasikan untuk otonomi daerah, mengeluarkan undang-undang untuk otonomi daerah ini agar dapat dilakukan seluas-luasnya. Yang terakhir yaitu kebijakan Bapak SBY. Nah, kebijakan SBY ini yang pertama yaitu anggaran pendidikan Indonesia ditetapkan 20% dari APBN gitu. 20% dari pendapatan berbelanja negara kita itu ditetapkan oleh SBY pada masa pemerintahan beliau sebagai anggaran dana pendidikan untuk para peserta didik yang ada di Indonesia. Yang kedua, kebijakan beliau yaitu melakukan konversi dari minyak ke gas gitu. Pada saat ingat nggak tuh pas pada masa pemerintahan SBY ada yang bagi-bagi gas gratis, ingat nggak? Ya. Nah, itu merupakan bukti dari kebijakan beliau untuk mengkonversi dari minyak ke gas. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan BLT kepada masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden SBY pada saat itu memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat tersebut untuk membuka usaha. Sedangkan yang keempat, beliau itu membuka UKM atau usaha unit kegiatan masyarakat atau usaha kegiatan masyarakat untuk mewadahi masyarakat yang pengangguran agar mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu pemberian bibit unggul kepada petani. Nah, para petani di Indonesia ini pada masa pemerintahan Presiden SBY termasuk memberikan keuntungan karena pada masa beliau ini beliau memberikan beberapa bibit unggul agar dapat ditanam oleh para petani pada masa itu. Nah, itulah terakhir
kebijakan dari Bapak SBY. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Nggak ada yang mau ditanyain. Paham berarti? Paham. Berarti kita masuk pada tujuan pembelajaran kita yang terakhir. Yang pertama, yang terakhir yaitu dampak dari reformasi Indonesia. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa reformasi ini memberikan dampak bagi Indonesia. Dampak yang dapat kita rasakan yang sangat terbukti jelasnya yaitu yang pertama, pemerintahan Orde Baru jatuh dari Indonesia dan digantikan oleh pemerintahan pada era reformasi. Munculnya era reformasi ini memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pada masa reformasi ini masyarakat sudah dibolehkan untuk mengungkapkan pendapat mereka, tidak lagi takut untuk berpendapat seperti pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, sudah terrealisasikannya otonomi daerah di Indonesia. Nah, pada masa reformasi ini sudah dapat merealisasikan terjadinya otonomi daerah. Tidak lagi menghendaki agar daerah itu mengikuti semua kehendak yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Daerah dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari daerah itu sendiri. Pembangunan daerah itu pun juga memberikan dampak positif bagi Indonesia secara keseluruhan dan juga sedikit demi sedikit meningkatkan perekonomian Indonesia yang sudah krisis pada masa Orde Baru. Yang ketiga, dampak negatifnya nih. Dampak negatif masa reformasi ini mulai muncul tuntutan dari pemerintah daerah untuk memperjelas wilayah kekuasaan mereka gitu loh. Mereka tuh menginginkan pembagian daerahnya itu agar lebih jelas gitu. Pemerintahan misalnya pemerintah Sumbar itu menginginkan kejelasan gitu. Wilayah mereka itu sampai mana saja batasnya, sampai mana saja batas yang harus mereka kelola. Sementara pada masa Orde Baru, wilayah yang difokuskan pada masa pemerintahan Orde Baru ini hanya bagian Pulau Jawa saja, sehingga tuntutan masyarakat itu menginginkan agar semua daerah di Indonesia ini merata gitu loh, daerahnya untuk penguasaan daerahnya. Dampak positifnya lagi, yang terakhir yaitu pemerintahan di Indonesia tidak lagi otoriter. Seperti sebelumnya pada masa Orde Baru itu pemerintahan Indonesia ini terlalu otoriter gitu, terlalu harus mengikuti kehendak sang penguasa, sehingga lahir masa reformasi Indonesia yang mengakibatkan berakhirnya masa Orde Baru dan juga berakhirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang sangat otoriter tersebut. Baik, ada yang mau ditanyain pada pelajaran kita hari ini? Ada yang mau nanya nggak? Enggak ya? Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, berarti ketiga tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini sudah tercapai ya? Sudah kan? Sudah paham berarti kan? Nah, jika anak ibu sudah paham, ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Sonia, ya silahkan Sonia berikan kesimpulannya. Kesimpulannya pada masa reformasi Indonesia ini, para pemimpin yang ada pada masanya, yaitu pemimpin para presiden SBY, Soekarno, dan Megawati ini ingin melakukan perubahan kepada masyarakat untuk kemajuan masyarakat yang awalnya masyarakat tidak bisa untuk mengajukan aspirasinya. Pada akhirnya pada reformasi ini masyarakat sudah bisa mengajukan aspirasinya kepada pemerintahan dan pemerintah sudah mulai mendengarkan apa aspirasi masyarakatnya. Sudah Bu. Bagus sekali dari kesimpulan Sonia tadi. Masih ada yang bisa memberikan kesimpulannya nggak? Gara mau memberikan kesimpulan? Silakan Zara. Atau Sari aja? Iya aja Bu. Silakan Sari.
materi yang disampaikan Ibu tadi itu mengenai masa reformasi Indonesia. Nah, itu terbagi dari 4 kriteria, ada krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan. Nah, lalu di dalam masa reformasi ini lahirlah 6 agenda masa reformasi. Yang pertama adalah Adi Soeharto dan koloninya. Nah, untuk Adi Soeharto dan koloninya ini dilatar belakangi dengan adanya KKN yang merajalela di Indonesia pada saat itu. Terus yang kedua ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat supremasi hukum. Yang kelima hapus KKN. Yang keenam hapus dui fungsi ABRI. Sudah Bu? Sudah. Bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Tapi Ibu perkuat kembali. Jadi pembahasan kita hari ini mengenai penyebab terjadinya reformasi. Penyebab terjadinya reformasi ini karena 4 hal ini, yaitu karena krisis politik, karena krisis hukum, krisis ekonomi, dan juga yang terakhir yaitu karena krisis kepercayaan yang terjadi di Indonesia. Yang paling fatal bagi Indonesia yaitu terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini menimbulkan perilaku anarkis atau perilaku yang bersifat kekerasan itu. Contohnya yaitu terjadi aksi demonstrasi yang pada akhirnya aksi demonstrasi itu dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut tentang agenda ini. Nah, agenda yang pertama yaitu Adi Soeharto dan koloninya. Yang kedua, amandemen kembali Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat, supremasi hukum. Yang kelima, hapuskan KKN di Indonesia. Yang terakhir, hapuskan dui fungsi ABRI di Indonesia. Nah, yang kedua tujuan pembelajaran kita yaitu pemerintahan presiden pada masa reformasi. Presiden pada masa reformasi itu terdapat 4 yang kita bahas tadi. Yang pertama B.J. Habibie. B.J. Habibie ini lebih memfokuskan kepada perbaikan Indonesia setelah era Orde Baru gitu. Beliau lebih membangun kembali Indonesia setelah kehancuran pada masa reformasi. Sedangkan yang kedua pemerintahan Gus Dur. Pemerintahan Gus Dur ini melanjutkan dari pemerintahan Bapak B.J. Habibie tadi. Beliau itu melanjutkan pemerintahan yang demokratis, namun sesuai dengan keinginan beliau, di mana beliau tidak menginginkan adanya penuntut pada masa pemerintahan beliau. Jika ada tuntutan pada masa pemerintahan beliau akan menghapuskan lembaga tersebut dari Indonesia. Sedangkan yang ketiga, fokusnya dapat kita lihat pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Pada masa pemerintahan beliau merealisasikan pembentukan otonomi daerah seluas-luasnya, di mana tadi mahasiswa itu menuntut agar otonomi daerah dilakukan seluas-luasnya. Ibu Megawati ini memberikan wadah agar pemerintah daerah itu dapat mengembangkan daerahnya masing-masing. Sedangkan yang terakhir, pemerintahan Bapak B.J. Habibie lebih kepada bantuan kepada masyarakat. Yang pertama memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik, yang kedua memberikan bantuan BLT kepada masyarakat yang kurang mampu, yang ketiga memberikan UKM kepada masyarakat yang pengangguran gitu, memberikan lapangan pekerjaan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu mengenai dampak reformasi Indonesia yang sudah Ibu bahas terakhir tadi. Reformasi ini memberikan dampak yang pertama yaitu jatuhnya pemerintahan Orde Baru, munculnya pemerintahan reformasi. Pemerintahan reformasi ini mengarahkan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, atau tatanan masyarakat itu jelas gitu loh. Pemerintahan penguasa itu tidak otoriter atau tidak semena-mena gitu. Yang kedua, pemerintahan pada masa reformasi ini memberikan dampak otonomi daerah itu dapat dilakukan seluas-luasnya gitu. Pada akhirnya tuntutan yang dilakukan oleh rakyat ini membuahkan hasil gitu, sehingga pada masa reformasi ini daerah dapat melakukan otonomi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pemerintah daerah itu dapat melakukan pengembangan wilayah daerahnya sesuai dengan kebutuhan beliau. Jika ingin melakukan pembangunan, dipersilahkan sesuai dengan kebijakan yang mereka inginkan, tanpa harus meminta persetujuan kepada pusat terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru sebelumnya.
Sedangkan dampak yang ketiga yaitu pemerintahan tidak lagi otoriter. Maksudnya pada masa Orde Baru ini Anda sekalian kan tahu bahwa pemerintahan Bapak Soeharto ini terlalu otoriter gitu, terlalu memaksakan kehendak beliau, sehingga nih pada masa reformasi ini muncul keinginan untuk agar pemerintahan presiden itu tidak lagi otoriter. Sementara dalam undang-undang dasar kita ini merupakan negara yang demokratis, sehingga memberikan kebebasan untuk rakyat untuk berpendapat gitu. Dan pada masa reformasi keinginan rakyat ini direalisasikan dengan tidak adanya lagi pemerintahan yang otoriter. Yang terakhir yaitu dampak negatifnya masa reformasi ini. Nah, dampak negatif dari masa reformasi ini yaitu tidak jelasnya nih bagian daerah itu di mana-mana saja, karena sebelumnya pemerintah pusat itu hanya berfokus kepada Pulau Jawa saja, sehingga Perda atau pemerintah daerah masing di luar Pulau Jawa itu tidak tahu batas daerah mereka itu bagaimana saja, sehingga para pemerintah daerah ini tidak bisa nih mengatur daerahnya sesuai dengan keinginan beliau sendiri. Maksudnya itu tidak bisa mengatur daerah yang mana saja, sampai mana saja batas daerahnya gitu, sehingga sedikit demi sedikit itu para pemerintah daerah itu melakukan tuntutan untuk memperjelas gitu daerah mereka yang mereka kuasai itu daerah mana saja yang harus mereka kelola gitu. Nah, sudah sampai di sana pembahasan kita pada hari ini. Untuk tugasnya Anda semua tadi Ibu sudah membagikan LKPD kan? Sudah belum? Ya udah. Nah, LKPD yang Ibu bagikan tadi Anda semua kerjakan. Nanti Anda semua akan Ibu bagi per kelompok. Per kelompok itu mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu membuat tugas LKPD-nya, tugas kelompok LKPD yaitu membuat kebijakan presiden pada masa reformasi. Nah, tugas kelompok yang Anda kerjakan yaitu membuat kebijakan presiden pada masa reformasi. Ini boleh dikerjakan dalam kertas, karton, atau gimana, pokoknya dibuat sekreatif mungkin. Tugas kelompok ini adalah kumpulkan minggu depan ya. Ya Bu. Ya, udah semua? Ya Bu. Nah, tugas kelompoknya dikumpul minggu depan. Sedangkan tugas pribadinya pada halaman terakhir modul ajaran yang dibagikan, Anda dapat melihat terdapat kuis yang Ibu cantumkan. Anda kerjakan kuis tersebut dan dibuat dalam buku catatannya ya, dan juga dikumpul minggu depan. Dikumpul di meja Ibu ya. Ya Bu. Dengar nggak nih? Dengar. Oke, berarti udah jelas bagian tugasnya kan? Udah. Berarti sekian pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas tolong dibantu Ibu pimpin doanya. Baca hamdalah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Jangan lupa dikerjain tugasnya